Aduh Dek Hanif, ini pernyataan yang saya sungguh tunggu. Ketika saya ke Jakarta beberapa pekan yang lalu kembali, saya lihat mungkin kacamata saya ini nambah minus apa plus ya Dek. Karena merah kuning hijau di langit yang biru. Banyak kali warna-warna di pinggir jalan Adik Hanif. Sehingga saya katakan, Kak Isyara, apakah saya punya kacamata yang salah? Pertama, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kaum perempuan di Tanah Toraja, khususnya yang betul-betul putri Toraja asli ya, yang sekarang sudah mulai saya lihat perkembangan yang sangat masif ya, signifikan akan keterbaktian mereka sebagai warga negara yang punya hak untuk ikut memilih dan dipilih ya. Memilih sebagai warga negara tentu akan menjadi pemilih yang baik dan rasional ya. Karena tanpa rasionalisasi itu kita akan menjadi orang yang tidak punya akal sehat ya. Kedua, sebagai pelaku politik itu sendiri, pastikan bahwa perempuan sudah tahu dan semakin pintar untuk mengakui dan menggunakan hak kuota perempuan ketika setiap partai memerlukan kami untuk mengisi pemenuhan kuota, persyaratan untuk sebuah partai dan lolos verifikasi. Nah, sehingga saya menganggap kesempatan yang diberikan pemerintah kepada kaum perempuan itu adalah peluang emas. Perempuan keluar dari eksistensinya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai apapun dia, dan belajar mengikuti tata negara melalui proses pembelajaran partai yang dibekali oleh partai masing-masing untuk menjadi politisi praktis begitu. Nah, di Toraja khususnya di Hanif, saya melihat, saya sangat bangga sekali bahwa ada banyak putri-putri Toraja yang mungkin ada di Papua sana, yang mungkin ada di manapun, bahkan ada di daerah kita sendiri yang tadinya mungkin hanya ibu rumah tangga, hanya seorang petugas salon misalnya, tetapi mereka dipanggil untuk memenuhi kuota dan akhirnya mereka lama-kelamaan menjadi tertarik kepada politik. Tetapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sebagaimana pengalaman saya begitu lama di dalam organisasi perempuan, dalam politik praktis, saya melihat bahwa gunakanlah ini menjadi sesuatu yang membanggakan dirimu, keluargamu, dan anak-anakmu serta bangsa serta kampung ya. Karena menjadi caleg itu nggak mudah, menjadi anggota dewan nggak mudah. Kita harus meninggalkan eksistensi kita sebagai ibu rumah tangga sejenak, lalu sibuk dengan aturan-aturan kantor dan mengisi proses kerja kita sebagai anggota dewan, dan mewujud nyatakan apa yang sudah kita sampaikan ketika kita berkampanye, bahwa saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini, dan saya akan begono. Nah, ini harus dilakukan, ditepati, minimal sekali berusaha ya. Karena di dewan itu kan kita saling sikat-sikat juga nih antar partai untuk berjuang agar tujuan kita akan tercapai di masing-masing meja yang kita duduk itu, entah di komisi berapa gitu ya. Nah, itu jadi perempuan Toraja yang sekarang yang sudah duduk pun, kami pemerhati yang tidak punya kepentingan apapun, kami pulang ke kampung kami ini adalah satu, rindu melihat perubahan yang signifikan melalui tangan Serikan di Tanah Toraja. Kalau banyak sekarang yang menjadi anggota dewan dan nanti banyak yang terpilih, ingatlah bahwa Anda punya tanggung jawab. Pertama, menjaga kelestarian rumah tangga agar tidak terganggu dengan pekerjaan Anda bekerja. Foksimu sebagai ibu rumah tangga tidak boleh diabaikan. Anak-anak tetap terpelihara ya. Dan rumah tangga tetap terurus. Jangan sampai ada case-case yang muncul hanya karena menjadi anggota dewan ya. Dan yang ketiga adalah tetap takut Tuhan ya. Entah apapun latar belakangmu, jadikanlah aturan agama menjadi aturan dasar untuk menjadi anggota dewan. Kalau tidak terpilih, jangan juga salahkan Tuhan, tapi menjadi pengalaman bahwa ternyata saya belum bisa, belum sanggup karena ada faktor X, Y, Z yang tidak memampukan saya, dan itu hanya you yang tahu dan Tuhan.
Sehingga pada saat-saat besok lusa kalau ada teman mau nyalek, mau apapun, itu kasih tahu, nggak gampang loh, nggak mudah loh, konsekuensinya seperti ini loh. Dan ingat, di dalam kita menjadi seorang politisi, mau suka atau tidak suka, itu ada dua persoalan yang harus kita perhatikan. The money politik dan political money. Ini beda konsepnya, adik-adik. Ya, beda sekali. Politik money itu adalah sesuatu yang kita korbankan untuk proses kita belajar dalam politik dan aktivitas politik itu sendiri. Karena kita harus berpacu untuk lebih naik dibanding orang lain. Nah, ini terjadi pergesekan yang membutuhkan funding, cost. Ya. Dan itu tidak boleh dijadikan suatu sesalan. Anda harus betul-betul menjadikan ini sebagai satu ukuran bahwa the step next, saya harus begini. Nah, kemudian, the political money. Ya tadi money politik. Money politik itu adalah sesuatu yang kita korbankan, ya, untuk membesarkan partai ataupun organisasi yang Anda sedang lakukan demi tercapainya tujuan Anda sebagai politisi handal. Ya, sekalipun tidak jadi anggota dewan, tapi Anda punya space, punya kreativitas, punya daya pikir yang bagus, yang bisa terimplementasi dengan baik. Maka saya pastikan banyak faktor, banyak elemen, banyak individu, banyak sektor yang akan mengangkat Anda untuk bekerja sama. Tidak bisa kerja sendiri. Kalau selama ini pemerintah terbatas karena masalah pembenahan APBD, APBN, dan sebagainya yang dianggap katanya selalu kurang dan minus. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Ya toh? Nah, mari para perempuan yang terkenal sebagai penata manajemen keuangan keluarga yang baik berbicara di forum. Jadikan momen-momen itu sebagai alat Anda untuk belajar lebih tahu ya, bukan lebih pintar. Kalau pintar jadi repot, kalau terlalu pintar ya, tahu aja sudah syukur. Karena nggak mungkin dari TK langsung SMA, Pak Hanif ya, Hanif. Jadi kita harus tahu diri juga. Nah, kemudian saya juga mengingatkan, kalau kita sudah jadi anggota dewan, kita itu harus bicara juga sesuai dengan pokja kita, tupoksi kita. Jangan bicara punya orang, ya toh? Konsen aja. Saya kasih contoh misalnya, Ibu Eva Retaba, saya tidak kenal beliau secara jelas dekat, tapi ibu itu melakukan pembenahan bantuan terhadap keluarga-keluarga yang tidak mampu di bidang pendidikan. Katanya demikian ya, saya nggak begitu tahu. Tapi sebagai pengamat perempuan dan anak, saya melihat ini salah satu bentuk kerja yang cukup bagus. Kemudian di sisi lain misalnya ada ibu siapa lagi itu ya, Ibu Sarce ya. Ibu Sarce itu yang sudah duduk-duduk ya, keterwakilan perempuan. Itu beliau mencanangkan apa itu? Bedah rumah ya. Ini saya lihat, saya ikuti perkembangannya, itu cukup membantu pemerintah untuk membuktikan layak huni. Kita bicara hebat-hebat, datangkan orang-orang penting bolak-balik. datang ke Tanah Toraja. Saya kasih tahu, sampah aja nggak diurus nih. Saya berharap Gibran, Prabowo, Ganjar, siapapun nanti yang terpilih, lewat dari Bandara Buntukudu, melihat sampah di Mengkendek, di pinggir jalan, kali yang menjadi tumpangan sampah, kiranya itu didaur ulang, diproses, sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipakai lagi kembali oleh masyarakat Toraja. Sayangnya, saya tidak mau menyentuh program pemerintah. Saya selalu ingin menjadi sesuatu yang membangunkan, ya, singa yang lagi tidur, biar semua bangun, takut digigit singa. Nah, kalau ada programnya, kerjakan. Karena Anda dituntut oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi hak orang lain. Jangan ditahan, ya, jangan ditahan. Haknya partai kasih, hak pribadi ya memang harus pelihara konstituen kita sebagai sudah keluar duit tadi itu. Tapi jangan dikorupsi, jangan berjemaah untuk ngambil uang yang tidak benar. Ya. Semua orang punya hutang ya, di bank atau di mana aja. Tapi untuk ngambil uang umat itu sama sekali buat saya nggak boleh. Ya. Itu. Dan yang terakhir deh, Hanif, mungkin akan ada pertanyaan lagi. Mungkin saya ingin sampaikan juga kepada caleg-caleg yang berduit ya. Kan katanya masyarakat nih ada yang berduit, ada yang tajir, ada yang gimana. Ya saya menyarankan agar tetaplah rendah hati, penuhi hukum Tuhan, ya, datangi orang miskin. Mereka akan
lebih komit ya daripada orang-orang yang sudah tidak bisa kita istilahnya middle to high, menengah ke atas. Itu udah nggak bisa untuk dirubah mindsetnya, karena mereka sudah punya pilihan sendiri. Mau dikasih 1 miliar juga satu orang untuk dibujuk udah nggak mampu, karena dia udah punya orang. Yang pilih kita rakyat. Turun ke bawah, tanya. Jangan suruh tim suksesnya jalan, lu nggak pernah nongol, ya kan? Sampai kalau ditanya, kenal ini nggak? Oh, yang mana ya? Nah, ini nggak boleh ya. Makanya saya pikir luar biasa kalau perempuan Toraja sudah ikut dalam pesta demokrasi, dan saya sudah melihat banyak. Maka saya berharap Toraja bisa memberikan keterwakilan perempuan Indonesia yang handal. Nah, di Senayan yang duduk nanti, di kabupaten, provinsi dan sebagainya, dengar baik. Engkau dituntut untuk berbuat untuk kampung halamanmu, dan kemudian engkau mengajak orang banyak untuk kerja secara nasional dan internasional, begitu. Nah, dari kacamata Ibu Dokter sendiri, siapa kira-kira ya caleg potensi? Caleg perempuan. Ya. Saya ini baca-baca survei di Hanif. Saya baca itu lalu merenungkan, karena saya ada di kampung saat ini, tentu saja saya bisa lihat dan rasakan. Ada yang punya uang tapi nggak ngerti pesta demokrasi. Ada yang nggak punya duit, justru ngerti ya, tapi juga harus ada kendali. Ada yang tahu tapi pura-pura tidak tahu bahwa sesungguhnya untuk menjual, mempromot kemampuan, ability-mu dan kebisaan bukan di uang, tapi bagaimana engkau bisa memaintain timmu, maintain di luar timmu, dan juga memaintain lawanmu. Itu lawan juga harus di-maintain loh. Artinya apa? Kita bisa komunikasi lewat jalur-jalur yang kita bentuk. Makanya dalam suatu tim pemenangan itu harus ada tim pelobi, penasehat, dan tim pakar. Kenapa? Mereka bisa kasih masukan, bukan konsultan yang kan ajar kamu, ajar sini. Dan saya lihat beberapa kandidat yang sering pakai konsultan itu hanya loss control, loss money. Ya, kenapa? Ya orang ngumpul data. Itu data itu yang dia pakai. Terus dibayar mahal pula. Nah, ketika ditanya gimana ini? Oh, enggak boleh. Enggak boleh, ini tertutup. Lah, gimana kok kerja tertutup? Kita mau tahu kalau di sini bahaya harus diadakan seperti apa. Di sini bagus harus dijaga supaya enggak lari. Di sini kurang harus ditambah pakai cara apa gitu loh. Jangan seolah-olah the high profesional tapi hasilnya low benefit. Selisih 1 suara, engkau kalah. Konflik internal, engkau tidak dilantik, berperkara terus di MK sampai duit ludes. Kenapa? Yaitu biaya kos politiknya. Nah itu ya. Jadi bukan berarti banyak uang lalu harus duduk. Enggak. Uang bukan segalanya, sekalipun uang kita butuhkan. Kadang-kadang bahaya loh, orang suka ngomong ambil uangnya jangan tusuk orangnya. Nah tuh, berarti kita juga harus terjual dengan baik. Uangmu jalan tapi karaktermu juga harus jalan. Jangan tipis telinga. Ya. Kalau orang bekerja tulus harus bisa dibedakan ya. Caleg-caleg perempuan pakai instingmu ya. Jangan ini yang jalan, ini yang jalan. Terima koreksi, terima masukan, ya, dan libatkan pers. Karena perempuan dan pers itu duduk sejajar. Konsumsi yang paling bagus untuk pers itu adalah kaum perempuan. Nilai jualnya tinggi, rame dibicarakan. Karena pemilih pemula itu ada di lingkaran perempuan. Perempuan kuotanya itu break even tidak akan ada, tapi pelipat gandaan Pak. N pangkat 1 plus 2, N pangkat 2 plus 1. Jadi 1 perempuan bisa bawa 3 orang rumah termasuk dirinya. Anak 2, suami 1, dia sendiri. Gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh itu. Perhitungan politik, pemenangan strategi. Nah, kalau ada orang-orang yang memberikan masukan, lalu orang yang saya maklumi kalau di tim itu suka ada yang jelek-jelek. Perempuan harus pakai insting. Sekalipun itu penjahat, kalau dia berguna pakailah.
sekalipun dia orang baik, kalau dia nggak ikhlas membantumu, stop. Tapi tetap harus hargai orang. Jangan serta-merta begini menjauhi orang dengan analisa yang enggak. Sementara Anda tidak terima diberi masukan, Anda anggap hanya Anda yang tahu dan orang lainmu. Percaya tidak, Anda siap harus jatuh kalau begitu. Karena Tuhan nggak suka orang yang begitu. Jadi hak orang diberikan, yaitu apa? Penghargaan, penghormatan, dan jeripayahnya. Minimal kok kasih apresiasi, pujian. Kalau nggak bisa ngasih dia better thing. Oke? Nah, jadi saya kasih tahu, kalau ditanya siapa caleg perempuan yang nanti duduk di Senayan ya, begitu ya, mewakili karena itu paling pucuk. Saya bilang dalam Islam wallahualam. Tapi di dalam krisis saya katakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu bagi orang yang benar-benar menghargai orang lain. Karena disitulah titiknya. Kalau kita bisa menghargai orang lain, maka Tuhan memperhitungkan engkau untuk jadi pilihan. Kalau Tuhan sudah pilih buka jalan, tidak ada satupun bisa menutup. Tapi walaupun kau doa sampai jidatmu mutung, uangmu habis, acaramu gebluyar, tapi engkau tidak punya hati di lingkunganmu sendiri, engkau tidak akan bisa keluar jadi pemimpin. Hidup kita ini bisa besok berubah. Dari buruk menjadi baik, dari baik bisa menjadi buruk, tergantung caramu menyikapi hidup. Jadi saya katakan, jangan cepat-cepat songong ya, jangan cepat-cepat sombong ya, mentang-mentang fotonya di jalanan, mentang-mentang mungkin suaminya banyak duit ya, atau lagi banyak duit ya. Ini Bunda ingatkan, uang there is nothing, everything nothing. Uang bukan segalanya dan tidak ada segalanya. Ya, kita butuh uang, tapi jangan sampai engkau tidak lagi dinilai orang karena uang. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada caleg-caleg perempuan, bravo, Toraja, ya Toraja. Muncullah sebagai pahlawan di era 2024 ini, tanggal 14. Masyarakat jangan lupa ya, coblos perempuan, ya betul, takut Tuhan, cinta kampung, sayang orang miskin, dan tidak bohong. Kalau suka bohong, bahaya. Belum apa-apa sudah bohong, ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.